Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas AC307A. Nah, di sini kami akan membahas tentang perencanaan pajak aset tetap depresiasi yang berfokusnya pada kasus. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Stepi Febrianti, NIM 23 2018 203. Kemudian ada W Nini Tianti Talane dengan NIM 23 2018 216. Kemudian ada Diana Sumban dengan NIM 23 2018 221. Saya Vina Asprila dengan NIM 23 2019 006. Saya Billy Hansel, NIM 23 2019 009. Saya Michael Radinukra Putra, NIM 23 2019 020. Saya Calvin Sunjaya Hartanto dengan NIM 23 2019 021. Saya Fenusia Putra Wibowo dengan NIM 23 2019 022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang depresiasi. Depresiasi adalah suatu pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai dari aktiva tetap itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan ada 3, yaitu yang pertama ada harga perolehan, yang kedua ada nilai residu, dan yang ketiga ada umur ekonomis aktiva. Dalam metode penyusutan ada 2 jenis metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus, yaitu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutannya tetap setiap tahunnya hingga umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Kemudian ada metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode penyusutan aktiva tetap yang besar persentase penyusutannya 2 kali dari tarif penyusutan metode garis lurus. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ini perhitungan penyusutan harta berwujud yang mengacu pada umur ekonomis dan tarif penyusutan yang telah diatur dalam pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH, di mana semisalnya kelompok harta berwujud itu yang bukan bangunan. Jadi misalnya kelompok 1 masa manfaatnya itu 4 tahun. Kalau misalnya dihitung dengan tarif metode garis lurus itu 25%. Kalau misalnya tarif metode saldo menurun itu 50%. Jadi di sini kita bisa lihat tarif dari kedua metode ini pun berbeda. Kemudian kalau kelompok 2 itu 8 tahun masa manfaatnya. Kemudian kalau dihitung dengan tarif metode garis lurus, dia itu tarifnya 12,5. Kalau metode saldo menurun itu 25%. Kemudian ada kelompok 3 yang masa manfaatnya 16 tahun. Itu kalau menggunakan tarif metode garis lurus itu 6,25%. Kalau menggunakan tarif metode saldo menurun itu 12,5%. Kemudian ada kelompok 4 juga. Harta berwujudnya kelompok 4 itu masa manfaatnya 20 tahun, yaitu tarif metode garis lurus 5%, tarif metode garis menurun, saldo menurun 10%. Di sini bangunan ada yang tidak permanen dan permanen. Kalau tidak permanen itu masa manfaatnya 10 tahun, di mana hanya dihitung dengan tarif metode garis lurus 10%, dan permanen itu 20 tahun dengan tarif metode garis lurus 5%. Oke, untuk kasus perhitungannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Pembahasan mengenai kasus 1. PT Nusa Harapan merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan mebel. Pada tahun 2020, PT Nusa Harapan membeli kendaraan baru untuk mendistribusi furnitur yang merupakan aktiva tetap yang dibeli dengan harga 20 miliar. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2009, kendaraan ini masuk ke dalam kategori aset tetap kelompok 1 dengan umur ekonomis 4 tahun dan tidak memiliki nilai residu.
Perhitungan akan dilakukan dengan dua metode penyusutan yang berbeda, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Berikut adalah persentase kelompok 1 aktiva kendaraan. Untuk garis lurus, maka beban penyusutannya tetap sampai dengan akhir masa kontrak, yaitu dengan cara nilai buku dikalikan dengan 25%. Sedangkan untuk saldo menurun, metodenya yaitu menurun. Sebagai contoh, nilai buku 25 miliar dikali 50% sama dengan 12,5 miliar. Lalu setelah itu dikali lagi dengan persentase 50% menjadi 6,25 miliar. Sampai dengan tahun keempat, sisa dari nilai buku penyusutan akan dihabiskan. Beban penyusutan ini merupakan manfaat pajak, yaitu sebagai deductible expense, yang mana ini mengurangi pendapatan yang pada akhirnya mengurangi beban pajak, meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan undang-undangan pajak penghasilan. PT Nusa Harapan dapat menggunakan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun. Untuk membandingkan kedua metode tersebut, maka akan menggunakan prinsip time value of money atau nilai uang yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus pertama, pendapatan dan biaya konstan per tahun milik PT Nusa Harapan dengan menggunakan garis lurus dan dengan prinsip time value of money. Jadi di sini PT Nusa Harapan itu merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan mebel. Pada tahun 2020, PT Nusa Harapan itu membeli kendaraan baru untuk mendistribusikan furnitur, yang merupakan aktiva tetap yang dibeli dengan harga 25 miliar. Jadi ada dua metode yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk menghitung beban depresiasi aktiva tetap, yaitu garis lurus dan saldo menurun. Penggunaan metode ini itu dikaitkan dengan prinsip time value of money, yaitu nilai waktu uang. Jadi nantinya kita kalau membayar beban pajak itu seakhir mungkin. Nah, langsung saja kita mengerjakan kasus dengan metode garis lurus. Nah, ini misalkan pendapatan dan biaya konstan selama 4 tahun. Nah, sehingga pada tahun pertama sampai keempat memiliki pendapatan sebesar 85 miliar dan biaya pada tahun pertama sampai keempat 25 miliar. Nah, kemudian kita menghitung laba kotor. Laba kotor pendapatan dikurangi dengan beban. Sehingga ketemu 60 miliar. Dan jumlah yang sama sampai tahun keempat. Kemudian beban depresiasi. Nah, beban depresiasi ini kita hitung dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini kan ada aktiva tetap yang dibeli dengan harga 25 miliar. Kemudian dibagi dengan umur ekonomi, karena ini merupakan kelompok 1, sehingga memiliki umur 4 tahun. Sehingga beban depresiasi per tahunnya sebesar 6 miliar 250 juta. Nah, kemudian jumlah beban. Jumlah beban di sini kita terdapat beban depresiasi. Sehingga pada tahun pertama sampai keempat besarnya beban
6.250.000.000. Kemudian laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini kita hitung laba kotor dikurangi dengan jumlah beban. Sehingga ketemu 53.750.000.000 pada tahun 1 dan sama sampai dengan tahun keempat. Kemudian beban pajak. Beban pajak yaitu laba sebelum pajak dikalikan dengan tarif. Tarif di sini sebesar 22%. Sehingga beban pajaknya itu pada tahun pertama 11.825.000.000. Kemudian laba sesudah pajak. Tinggal laba sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak. Nah, kemudian kita menghitung present value dari beban pajak. Caranya, fair value dari beban pajak dibagi dengan 1 ditambah R tingkat suku bunga. Ini kita misalkan memiliki R 8%, pangkat N. Langsung kita kerjakan. Nah, di sini fair value-nya beban pajak kemudian dibagi dengan 1 ditambah dengan 8% pangkat N 1 karena pada tahun pertama. Sehingga menghasilkan 10.949.074.074 rupiah. Nah, kalau sudah ketemu present value dari keempat tahun ini, present value dari beban pajak, kemudian kita total. Jadi selama 4 tahun, present value-nya itu 39.165.899.884. Kemudian kita bandingkan total present value dari beban pajak ini dengan menggunakan saldo menurun yang dijelaskan oleh Billy. Kemudian kita memilih present value yang paling rendah karena merupakan pembayaran pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan metode saldo menurun. Pendapatan dan biaya diasumsikan sama besar untuk di setiap tahunnya sehingga menghasilkan laba kotor sebesar 60 miliar untuk di keempat tahun tersebut. Lalu beban depresiasi akan kita hitung menggunakan metode saldo menurun seperti yang sudah dijelaskan oleh Michael. Lalu menghasilkan beban depresiasi untuk tahun pertama sebesar 12.500.000.000, 6.250.000.000 untuk di tahun kedua, lalu untuk di tahun ketiga dan tahun keempat sebesar 3.125.000.000. Lalu laba kotor akan kita kurang dengan beban depresiasi untuk mendapatkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak untuk tahun pertama sebesar 47.500.000.000, 53.750.000.000 untuk tahun kedua, dan untuk di tahun ketiga dan tahun keempat sebesar 56.875.000.000. Lalu laba sebelum pajak akan kita alihkan tarif 22% untuk mendapatkan beban pajak. Beban pajak yang dihasilkan di tahun pertama sebesar 10.450.000.000, lalu untuk di tahun kedua sebesar 11.825.000.000, dan untuk tahun ketiga dan tahun keempat sebesar 12.512.500.000. Lalu keempat beban pajak tersebut akan kita kalikan dengan perhitungan present value. Perhitungan present value adalah future value dibagi 1 ditambah tingkat bunga yang kita asumsikan sebesar 8%, lalu pangkat periode. Periodenya karena tahun pertama maka kita isi 1, untuk di tahun kedua kita isi 2, untuk tahun ketiga kita isi sesuai dengan tahun ketiga, lalu untuk periode keempat kita isi dengan 4. Lalu menghasilkan present value sebesar ini, lalu akan kita tambahkan, totalkan keempat tahun tersebut menghasilkan nominal sebesar 38.943.844.425 rupiah. Lalu total tersebut akan kita bandingkan dengan
total present value di metode garis lurus akan menghasilkan selisih dari kedua total tersebut sebesar Rp222.055.459. Lalu dalam kasus untuk yang pertama ini akan lebih menguntungkan jika menggunakan metode saldo menurun, dikarenakan total dari present value yang dihasilkan lebih kecil. Di sini saya mendapat bagian untuk mempresentasikan perhitungan saldo menurun pada kasus 2. Di mana kasus 2 ini, kelompok kami mengasumsikan perusahaan itu mengalami kerugian. Besar kerugian yang dialami perusahaan tiap tahunnya selalu sama besar. Nah, di sini sudah ada tabel. Nah, di pendapatan ini, pada perusahaan tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, pendapatannya adalah sebesar Rp85 miliar. Dan ini selalu sama. Nah, lalu berapa sih biayanya? Biaya ini yang kami asumsikan adalah sebesar Rp170 miliar. Lalu kita harus menghitung berapa sih laba kotornya. Cara menghitung laba kotornya adalah pendapatan dikurangin biaya. Maka diketemukanlah sebesar minus Rp85 miliar. Setelah itu, setelah kita menemukan laba kotor, kita mencari beban depresiasi. Bagaimana cara mencari beban depresiasi? Cara mencarinya adalah karena perusahaan ini mendapatkan aktiva tetap yang dibeli dengan harga 25 miliar dan metode penyusutan saldo menurun menurut kantor pajak atau website pajak itu sebesar 50%, maka 25 miliar dikali 50% ketemulah 12,5 miliar. Lalu pada tahun kedua bisa ketemu 6,250 miliar. Itu didapat dari 12,500 miliar ini dikalikan 50%, ketemulah 6,250 ini. Nah, sama pada tahun-tahun berikutnya juga sama. Sampai tahun ketiga saja dikali 50%. Maka pada tahun keempat ini harus dibuat 0. Angka di tahun ketiga ini, maka angkanya sama. Nah, lalu kita harus mengisi jumlah beban. Bagaimana sih cara mengisi jumlah beban? Jumlah beban diisi menurut beban depresiasi ini aja. Ketemulah seperti ini. 12,5 tahun pertama, tahun kedua 6,250, tahun ketiga 3125, tahun keempatnya 3125 juga. Lalu kita harus menghitung laba sebelum pajak. Berapa sih laba sebelum pajak di perusahaan ini? Cara menghitungnya adalah laba kotor ini dikurangi jumlah beban. Dikarenakan perusahaan ini mengalami kerugian yang cukup besar, maka laba sebelum pajaknya itu adalah minus. Di sini perusahaan dapat mengkompensasikan pajaknya dikarenakan laba sebelum pajaknya dia minus. Nah, bagaimana sih kalau misalnya perusahaan ini itu menganggap sampai tahun kelima perhitungannya? Oke, saya coba jelaskan sampai tahun kelima. Di tahun kelima dan di tahun keenam diasumsikan pendapatan dan biaya sama besar seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Sehingga laba kotor mengalami kerugian sebesar minus 85 miliar rupiah. Untuk beban depresiasi akan sebesar 0 dikarenakan nilai aset sudah dihabiskan di tahun keempat. Lalu, laba sebelum pajak mengalami kerugian sebesar 85 miliar rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 2, kerugian hanya bisa dikompensasikan selama 5 tahun. Kerugian di tahun pertama sebesar 97,5 miliar tidak bisa digunakan lagi untuk di tahun ke-6. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Calvin. Kita asumsikan pendapatan dan biaya sama besar untuk setiap tahunnya, yang menghasilkan laba kotor yang sama besar juga tarifnya di setiap tahunnya. Lalu untuk beban depresiasinya kita menggunakan metode garis lurus yang dimana tarifnya akan besar juga untuk di setiap tahunnya sampai tahun keempat. Lalu bagaimana perhitungannya? Untuk perhitungan, pendapatan dikurangi biaya akan menjadi laba kotor sebesar 85 miliar. Lalu laba kotor dikurangi dengan beban depresiasi akan
menghasilkan laba sebelum pajak yang besar juga di setiap tahunnya untuk tahun pertama dan tahun keempat. Nah, sinilah perbedaan dari saldo menurun dan garis lurus. Lalu bagaimana cara menentukannya, metode mana yang lebih menguntungkan? Nah, di sini kita dapat memilih beban depresiasi yang lebih kecil, di awal dan besar di akhir. Karena beban depresiasi yang kecil di awal akan mengurangi resiko hilangnya kompensasi pajak atas kerugian yang berjumlah besar jika perusahaan masih mengalami kerugian di tahun ke-5 dan tahun ke-6. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Jadi, menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 11 Ayat 6 sudah diatur tentang pajak penghasilan dan juga beban penyusutan aset. Contohnya adalah perusahaan yang mendapat laba sebesar 60 juta dan juga merugi sebesar 85 juta. Untuk perusahaan yang mendapatkan laba, lebih menguntungkan jika menggunakan metode saldo menurun karena beban pajaknya dihitung berdasarkan present value yang lebih kecil. Lalu, untuk perusahaan yang merugi, bisa dengan menggunakan metode garis lurus karena kerugian bisa dikompensasi oleh penghasilan pada tahun pajak berikutnya selama 5 tahun berturut-turut.